Itu pandangan Pak Cokro tadi, kalau didengar oleh publik internasional, nggak ada yang mau masuk Indonesia. Ya Kenapa? karena udah diterangkan tadi bahaya nanti ada. Jadi justru itu paradoksnya di situ kan. Bahwa Indonesia tetap dianggap negara yang miskin. Indonesia 100 dari negara miskin sedunia. Indonesia IQ nasionalnya tuh cuma 70 se-Asia tuh. Nomor 4 dari bawah tuh. Jadi semua keterangan yang ada dalam statistik negara itu justru membatalkan fasilitas yang ditawarkan. Gak ada orang yang mau datang ke negara miskin, gak ada orang yang mau datang ke negara yang kacau, gak ada orang yang mau datang ke negara yang Islamofobinya tinggi itu. Jadi sebetulnya ide dasar yang tadi diterangkan dengan bagus oleh Pak Fahri Hamzah, mestinya nggak ada batas antar negara, hak rakyat untuk saling mengunjungi, flow of people segala macam itu yang dulu dicita-citakan oleh para filsuf supaya ada satu dunia di mana nggak ada batas tuh, dan bahkan disebut setiap orang itu adalah warga negara dunia. Nah, keterangan yang diberikan tadi justru membatalkan ide itu, dan tetap orang misalnya datang ke Indonesia itu siapa yang mau datang tuh? Masa yang dimaksudkan orang jompo tuh. Itu juga agak kacau logikanya, karena kan Pak Jokowi ingin ada bonus demografi. Jadi kita mesti ekspor sumber daya manusia kita untuk mengurus orang jompo di negara asalnya supaya devisinya masuk ke kita tuh. Kalau orang jompo datang ke sini, itu artinya kita mengurus mereka di sini, dan itu bukan yang disebut demographic dividend, bukan itu intinya. Tetapi ada hal yang lebih konyol sebetulnya. Kan yang disebut second home visa, itu artinya jenis visanya tuh. Padahal sebetulnya cara pembuatan visa di Indonesia itu masih banyak caloknya. Jadi kita membayangkan diundang untuk ditemui oleh calok. Nah bayangkan misalnya, karena udah jadi rahasia umum, orang yang datang ke Indonesia, orang asing itu pasti diperas itu. Beberapa waktu lalu ada sahabat dia peneliti dari Jepang, dari Tokyo itu diundang untuk satu seminar, nginap di sebuah hotel, lalu kerjasama lah hotel itu dengan mungkin aparat di situ, bocor ini ada orang asing nih. Lalu orang asing itu jalan dibuntutin, diperas tuh. Padahal dia resmi diundang untuk satu acara yang sifatnya akademis, satu bisnis tuh. Jadi mental petugas kita itu justru yang jadi cerita buruk, berbanding terbalik dengan ide Pak Jokowi untuk mendatangkan sebanyak mungkin orang asing untuk bermukim di Indonesia tuh. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian jadi cerita buruk, apalagi kalau Pak Cokro tadi bayangkan, oh itu mesti ada sponsor dari Indonesia yang tahu bahwa yang akan datang itu orang baik, itu rumit banget dibayanginya kan. Jadi sebetulnya kerumitan itu dimulai dari ide bahwa second home visa itu bisa menyelesaikan banyak soal. Padahal kita selesaikan dulu soal di dalam negeri, baru kita undang orang untuk berkunjung di sini dengan visa 10 tahun misalnya tuh. Nah, bayangan saya itu akan batal sebetulnya, karena ya G20 itu semacam showcase aja tuh. Begitu orang nyampe di airport, orang lihat bahwa waduh, berat nih kalau dia mau second home visa. Bahkan 2 miliar tuh dianggap mahal sebetulnya tuh, untuk tukar tambah dengan rasa aman, dengan keakraban. Apalagi kalau orang asing kemana-mana dia pasti cari kafe yang ada alkohol, di tempat-tempat tertentu alkohol nggak bisa diakses. Jadi hal-hal semacam itu yang membuat kita membayangkan ya pemerintah akhirnya memaksakan diri untuk jadi sales promotion boys, menjual mimpi, padahal mimpi itu adalah mimpi di antara dua orang botak yang saling jambak-jambakan aja sebetulnya, kata Fahri Hamzah tadi. Jadi balik lagi pada poin saya tadi bahwa yang lebih penting bukan jenis visanya sebetulnya tuh, tetapi cara memperoleh visa, itu intinya kan. Kan ini second home visa kan jenis visa aja tuh. Nah, kalau kita balikin pada paradigma yang bagus diucapkan Fahri tadi, kita ingin Indonesia itu mempromosikan justru kelegaan lalu lintas manusia tuh. Karena itu satu paket dengan yang kita sebut hak manusia untuk berpindah tempat, bukan hak warga negara, hak semua orang untuk berpindah tempat. Itu yang mesti dipromosikan supaya Indonesia diingat sebagai negara yang memang berupaya untuk terlibat dalam perdamaian dunia. Kalau kita sering mengunjungi kan perdamaian dunia terbentuk kan, percakapan membentuk perdamaian dunia, perdagangan membentuk perdamaian dunia. Tetapi ide normatif dari Fahri itu dibatalkan oleh keadaan rezim hari ini.
Jadi mari kita simpan ide yang bagus itu nanti mungkin setelah Anies jadi presiden itu. Entah Anies Mata atau entah Anies Baswedan. Itu dua-dua Anies itu bermutu aja. Ada soal buat saya ya. Nah, kalau tadi Bang bicara komentarnya Bang Fahri di awal, ini ada miskin narasi untuk menjelaskan kebijakan yang dibuat ya. Kenapa kok juru bicara yang mengeluarkan ini tidak pandai untuk menyampaikan maksud dan gagasannya gitu ya, yang sebenarnya ada kandungan baiknya, tapi ya contohnya kita undang saja banyak alasannya. Kira-kira ada nggak sih Bang kecurigaan ternyata sebetulnya bukan tujuan positif yang ingin dicapai, tapi ada kecurigaan tertentu yang ingin dicapai? Yang namanya juru bicara kan mesti otaknya kan harus cukup, IQ-nya mesti di atas rata-rata. Ya kalau juru bicaranya otaknya kosong, apa yang dia mau ucapkan? Jadi kemampuan untuk misalnya kan mesti ada semacam proyek awal itu. Ini paradigma dari second home visa ini adalah dalam rangka mengembalikan semangat Undang-Undang Dasar 45, yaitu kita ini satu bangsa yang berupaya untuk tampil mempromosikan perdamaian, karena itu keakraban antar manusia mesti dihasilkan. Kan kalau itu yang diucapkan, maka publik internasional mungkin para pekerja hak asasi manusia akan mempromosikan Indonesia tuh, bahwa Indonesia itu sangat homey buat humanity gitu. Tetapi kalau dasarnya udah mulai dengan ketakutan APBN bolong, maka diundanglah semua orang untuk datang ke Indonesia. Itu justru yang menimbulkan kecurigaan. Ini mengundang siapa sebetulnya? Mengundang manusia atau mengundang pengusaha? Pengusaha itu bukan manusia. Jadi mesti dianggap begitu kan, itu bertentangan juga nanti. Dianggap bahwa ya diminta para akumulator untuk datang ke extractive industry. Pasti itu yang dimaksudkan kan. Nggak ada orang datang ke Indonesia untuk mengajar misalnya, itu karena dianggap ya ngapain datang ke Indonesia untuk mengajar. Semua fasilitas pendidikan kita tidak cukup, bahkan kurikulumnya tidak comply dengan kurikulum dunia, jadi mereka akan gagap untuk jadi pengajar Indonesia. Padahal itu sebetulnya yang kita inginkan. Jadi keterangan-keterangan yang, apalagi keterangan yang dikhawatirkan oleh Pak Cokro tadi, itu langsung Indonesia masuk dalam negative list untuk dikunjungi melalui fasilitas second home visa ini. Nah, ini yang saya kira bagian dari kekacauan koordinasi konsep tuh, karena konsep nggak pernah diurus dengan baik. Kan mestinya setiap konsep itu datang dari paradigma yang jernih tuh. Nah, ya mungkin ini karena Fachri Hamzah kabur dari DPR, maka seluruh percakapan yang konseptual udah hilang dari situ. Nah, bicara kecurigaan tadi ya, Bang, ada beberapa tokoh mengatakan ini jangan-jangan ingin memfasilitasi low skill labor dari negara tertentu datang berbondong-bondong ke Indonesia. Karena kan sementara ini kita tahu investasi dari satu negara datang juga bersama dengan tenaga kerja asingnya. Nah ini begini memperluas kedatangan mereka. Ya justru itu yang orang anggap sebagai tipu-tipu kan. Kan kalau kita paham konsep second home visa itu bukan hanya untuk brain drain, untuk mencegah brain drain atau untuk bertambah bonus demografi. Itu bagian dari kemanusiaan itu untuk kunjung mengunjungi ya antar planet, bahkan buat sementara ya antar negara dulu dah. Kan keindahan itu yang mesti dipamerkan, bukan kayak orang ketakutan nggak punya duit recehan di dompet lalu undang siapa aja tuh, maling pun bisa diminta untuk buat nyumbang tuh. Jadi bagian-bagian ini yang tadi betul Fahri bahwa kemampuan public relation pemerintah itu bahkan untuk meyakinkan rakyat nggak ada kan. Rakyat justru jadi takut tuh, jangan-jangan yang datang itu pedagang narkotik atau hal-hal lain segala macam. Jadi sekali lagi kita ingin tahu sebetulnya ini apa sebetulnya barang ini. Nah bukti pertama bahwa pemerintah sendiri nggak punya semacam atensi untuk diundang di Gelora ini udah menunjukkan mereka sendiri nggak ada konsep sebetulnya. Jadi daripada kita bahas sesuatu yang mereka sendiri nggak ngerti, ya udah kita tutup aja sesi ini kan, kita bayangkan hal yang lain aja. Nah, harapan Abang sendiri apa sih? Kalau tadi kita setuju dengan idenya, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada banyak orang untuk saling berkunjung, silaturahmi dan sebagainya, tapi waktunya belum tepat.
Saran abang sendiri apa mengenai second home visa ini dalam waktu dekat ini? Mulailah lakukan kampanye nasional bahwa Indonesia adalah bagian pertama dari negara yang menginginkan humanity itu jadi grammar politik dunia itu. Karena Indonesia begitu kita merdeka, kita yang pertama kali itu mengadopsi seluruh pasal tentang human rights itu yang dimasukkan di Undang-Undang Dasar 1950 itu. Jadi hal-hal itu, jadi memori kita tentang bahwa bangsa ini sudah bergaul dalam peradaban humanity, itu yang mesti diucapkan, membackup ide second home visa. Itu intinya sebetulnya. Jadi begitu. Ya. Dan ada juga kecurigaan Bang, ini mendekati pemilu 2024. Partai Gelora juga ingin jadi peserta. Nah, sementara kita data carut-marut, orang-orang asing nanti apakah bisa memilih nanti. Ini ada juga yang mengatakan seperti itu. Apakah cukup beralasan menurut Abang? Ya pasti beralasan, karena keadaan ketertiban di dalam negeri kan nggak terjamin. Misalnya orang mau second home visa, dia daftar, dia nyampe di Jakarta ditungguin calo. Begitu calonnya kabur, dia cerita sama tetangganya, jangan datang ke Indonesia. Ada yang udah keburu datang, lihat bahwa polisi nggak selesai masalahnya nih. Jadi ngapain itu kan promosi itu kan? Lalu orang berpikir lagi, oke ya, nanti ada pemilu, berarti pemilu akan ada kekacauan itu, akan ada formulir C yang datanya palsu segala macam. Jadi pemerintah nggak punya semacam jendela etis untuk mempertontonkan keadaan kita tuh. Justru kita dibaca sebagai rumah yang lagi berantakan. Mana ada orang asing mau datang ke rumah yang lagi berantakan? Iya, yang tertib kan tinggal rumahnya Gelora tuh, yang tetap menggelorakan harapan. Dan yang menariknya lagi Bang, ini ada persoalan kita yang namanya pengawasan terhadap imigran ya. Kitas, orang yang asing lama visanya habis, tapi dia mampu bisa bersembunyi, smuggling terus, dia selalu aman. Nah ini kita rendah sekali pengawasan kita ini sebagai pengawasan asing. Ini bagaimana kalau kita buka 10 tahun tapi bisa lebih? Gimana Bang? Itu kalau saya bicara dengan teman-teman aparat yang ngerti tentang smuggling segala macam itu bahkan 1-2 orang itu nongkrong sebentar dicerita itu, dia punya GPS, dia bisa atur sendiri siapa yang bisa masuk tanpa perlu visa itu. Jadi sebetulnya kerawanan itu yang tidak dipersiapkan mitigasinya tuh. Jadi potensi bahwa undang-undang ini juga justru akan jadi semacam sumber narkodiplomasi itu bisa berlangsung lebih cepat dari harapan kita bahwa yang akan datang adalah investor kan. Itu soalnya. Ya, oke. Baik, Bang Rocky, kalau boleh sedikit Bang closing statement dari Abang terkait kebijakan second home visa ini, apa yang Abang sarankan buat pemerintahan? Pemerintah tarik kembali semua narasi yang tidak mencerminkan ide dasar dari second home visa itu. Tadi saya terangkan tadi inspirasi dari Fahri bahwa second home visa itu adalah semacam bahasa internasional baru, bahasa global baru, bahasa peradaban baru tentang kesetaraan dan keakraban umat manusia itu. Jadi kalau kita sebut misalnya apa yang biasa disebut naskah akademisnya itu tidak mengandung prinsip-prinsip etik di dalam pergaulan manusia sedunia. Itu intinya tuh. Nah, bagi negara-negara yang peradabannya sudah maju, mereka selalu ingin tahu itu tuh. Apakah kita diundang untuk menyaksikan kekacauan Indonesia atau kita diundang untuk jadi promotor bahwa Indonesia adalah negara yang paham tentang humanity, apalagi universal humanity kan, universal humanism. Jadi itu intinya tuh. Jadi sekali lagi harus ada orang yang paham sejarah second home visa ini di dalam konteks new grammar of humanity. Itu poinnya tuh. Tapi kalau kita bicara lebih makin konseptual nanti dianggap bahwa ini Gelora ini sok-sok akademis. Padahal memang Gelora isinya kalangan akademis. Meskipun tadi Abang kasih catatan, walaupun begitu idenya, waktunya, timingnya perlu dipertimbangkan juga. Apakah Indonesia sudah siap untuk itu ya Bang ya? Ya kalau soal waktu, kita udah kehilangan waktu. Karena seluruh waktu yang kita pakai sekarang itu adalah kesibukan koalisi. Untuk ngatur-ngatur, bukan lagi presiden, tapi bahkan wapresnya dibicarakan di koalisi itu. Jadi itu konyolnya kan sebetulnya. Padahal kita dari awal tahu bahwa pemilu itu harusnya jadi pameran dunia bahwa Indonesia masuk di dalam peradaban demokrasi. Nah kelihatannya nggak akan begitu. Jadi udah bagus Gelora itu nggak ikut-ikut dalam pemilu 2024, tapi lakukan pembinaan watak kader-kader dari bawah.